Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pembahasan soal-soal persiapan KSN atau OSN Matematika SMA tahun 2022. Topik kali ini tentang kombinatorika. Nomor 1, tentukan nilai dari 2022 kombinasi 0, tambah 2022 kombinasi 1, tambah 2022 kombinasi 2, tambah seterusnya sampai tambah 2022 kombinasi 2022. Oke, kita punya formula untuk koefisien binom, yaitu N kombinasi 0 ditambah N kombinasi 1 ditambah N kombinasi 2 tambah seterusnya sampai tambah N kombinasi N itu sama dengan 2 berpangkat N. Nah, kita perhatikan pada bentuk ini ya. Kita ketahui bahwa N-nya adalah 2022, sehingga untuk soal ini jawabannya adalah 2 pangkat 2022. Oke. Selanjutnya nomor 2 ya. Masih sama ya, masih menggunakan rumus koefisien binom. Tentukan nilai dari 2022 kombinasi 1 tambah 2 kali 2022 kombinasi 2 tambah 3 kali 2022 kombinasi 3 tambah seterusnya sampai tambah 2022 kombinasi dikalikan dengan 2022 kombinasi 2022. Oke. Ini juga sama, kita menggunakan rumus koefisien binom, yaitu 1 dikali N kombinasi 1 ditambah 2 kali N kombinasi 2 ditambah 3 kali N kombinasi 3 ditambah seterusnya sampai tambah N kali N kombinasi N, itu dirumuskan sebagai N kali 2 berpangkat N kurang 1 ya. Jadi demikian untuk soal ini ya. Di sini tidak ada 1 ya, padahal ini bisa dikalikan dengan 1 ya. Maka untuk soal ini kita peroleh jawabannya adalah 2022 kali 2 berpangkat 2021. Oke. Nomor selanjutnya adalah nomor 3 ya. Misalkan S adalah himpunan bilangan asli yang digitnya tidak berulang dan dipilih dari 1357. Jumlah digit satuan dari semua anggota S adalah Jadi S itu adalah himpunan bilangan asli yang dapat dipilih dari 1357 ya. Maka pada soal ini kita bisa membagi S menjadi 4 kategori ya. Kategori yang pertama adalah S bilangan 1 digit ya. Yang kedua adalah S bilangan ya, S itu adalah bilangan 2 digit. Yang ketiga adalah S bilangan 3 digit. Dan yang terakhir adalah S bilangan 4 digit ya. Ada pertanyaan, mengapa tidak sampai 5 digit ya? Tentunya kalau sampai 5 digit maka akan terjadi pengulangan ya. Seperti itu. Maka S yang paling besar adalah S 4 digit ya. Oke. Sekarang kita membahas satu-satu. Yang pertama adalah S 1 digit. Ya. S 1 digit. 1 digit. Ya, itu ada sebanyak 4 ya. Yaitu 1 3, 5, 7 ya. Gitu ya. 4 1, 3, 5, 7. Karena ditanyakan adalah jumlah digit satuan, sedangkan masing-masingnya adalah bilangan satuan, maka kita jumlahkan ya. Ya, berarti jumlahnya maksudnya adalah jumlah digit satuannya adalah 1 tambah 3 tambah 5 9 tambah 7 16. Oke, yang berikut adalah S 2 digit. Ya. Berapa banyak S 2 digit ya? Karena kita ada 4 angka penyusun ya, dan kita ambil 2 tapi tidak boleh berulang, maka kita menggunakan permutasi, yaitu 4 permutasi 2 ya. Jadi ada sebanyak 4 permutasi 2 itu sama dengan 12 ya. Oke. Jadi ada 12 bilangan 2 digit yang merupakan S. Nah, 12 ini ya tersusun antara 1, 3, 5, 7 ya. Nah, karena kita mencari angka satuannya ya, sedangkan ini ada 4, maka kita bagi dengan 4 ya. Hasilnya adalah 3 ya. Jadi setiap angka ini ya akan muncul sebagai satuan sebanyak 3 kali ya. Sehingga jumlahnya itu sama dengan 3 kali 1 ya. Satunya akan sebagai satuan 3 kali. Terus tambah 3 kali 3
tambah 3 kali 5 ditambah 3 kali 7 sama dengan ya ini 21, ini 15, 9, 3. Oke, ini 9 tambah 21 30 ya. 30 tambah 18 48. Oke. Selanjutnya adalah S 3 digit ya. Oke, S 3 digit. Ya. Ya, kita mengambil 3 dari 4 ya. Permutasi ya, karena tidak boleh berulang, maka ini 4 permutasi 3. Ya. Itu sama dengan 4 faktorial kali dibagi dengan 4 kurang 3 difaktorial kan. Berarti hasilnya adalah 24. Oke. Jadi ada 24 bilangan 3 digit yang terbentuk dari ini ya, dengan syarat tidak boleh berulang. Nah, sekarang kita mau mencari angka satuannya ya, karena ini ada 4, maka kita bagi 4 ya, diperoleh 6. Berarti ada masing-masing angka ini ya 1, 3, 5, 7 itu akan menjadi satuan sebanyak 6 kali ya, sehingga jumlahnya itu adalah 6 kali 1 ditambah 6 kali 3 ditambah 6 kali 5 ditambah 6 kali 7 sama dengan ya ini 6 ditambah 18 ditambah 30 ditambah 42 ya. Ini tambah ini 60 ya, 60 ditambah 36 96. Oke. Yang terakhir adalah S 4 digit. Ya, 4 digit. Ya. Berarti 4 permutasi 4. 4 faktorial per 0 faktorial ya, berarti 24 juga. Nah, sama karena ada 4 di sini kita bagi 4. Maka kita peroleh 6. Jadi ada masing-masing angka 1, 3, 5, 7 itu akan muncul sebagai satuan sebanyak 6 kali ya. Maka jumlahnya sama dengan ini ya, berarti sama dengan 96. Oke, maka totalnya adalah ini tambah ini ya, ini tambah ini kan 60, ada apa ya? Ini 64, 96 tambah 96, 192 ya, 192, 6, 5, 1, 256 ya, 256. Oke. Jadi ada 250 jumlah digit satuan dari semua anggota S adalah 256. Oke. Oke, nomor 4. Oke. Terdapat 3 meja bundar identik ya. Setiap meja harus ditempati minimal 1 siswa ya. Banyak cara mendudukkan 6 siswa pada meja tersebut ya. Oke. Jadi di sini tidak dijelaskan ketiga meja itu disusun seperti apa ya. Tapi kita bisa menerjemahkan bahwa ketiga meja itu disusun memanjang ya. Oke. Dengan demikian katakanlah ini mejanya ya, meja bundar ya. Jadi ada 3 cara untuk kita menempatkan siswa ya, karena siswanya ada 6 ya. Jadi katakanlah N-nya 6 ya. Sedangkan mejanya adalah X1, X2, X3 ya. Nah, ini jumlahnya harus 6 ya. Sama dengan 6 ya, sama dengan 6. Nah, ada berapa banyak cara ya. Yang pertama adalah 1, 1, 4 ya. Jadi meja pertama 1 orang, karena dia bilang setiap meja harus ditempati minimal 1 ya. Oke. Terus 1, 1, 4 ya. Yang berikut adalah 1, 2, 3. Terus 2, 2, 2 ya. Oke. Nah, kita akan menghitung banyak cara mendudukkan 6 siswa pada meja tersebut ya. Cara yang pertama adalah karena ada 6 siswa, maka kita akan memilih 1 dari 6 ya untuk posisi ini. Berarti 6 kombinasi 1 dikalikan dengan ini kan masih tersisa 5 orang, berarti 5 kombinasi 1 dikalikan dengan kita pilih 4 dari 4 ya, 4 kombinasi 4 ya. Oke, dibagi dengan ya, karena ini yang sama ya, jadi jumlah itu diisi oleh siswa yang sama, siswa sebanyak 1 orang sebanyak 2 kali, maka kita bagi dengan 2 faktorial ya. Dikalikan dengan 3 faktorial. Dari mana 3 faktorial? Dari sini ya. Jadi ada permutasi siklis. Jadi itu sama dengan n kurang 1 faktorial ya.
Jadi kalau kita punya 4 siswa disusun secara melingkar di meja, maka kita peroleh 3 faktorial. Ya, seperti ini ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah 6 kombinasi 1 adalah 6 kali 5. Ini hasilnya adalah 1 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 6. Ya. Oke, ini kita bagi 3, jadi bagi 2 dapat 3, hasilnya adalah 90. Ya. Yang berikut ya. Yang berikut ya, ini juga sama ya. Berarti kita menggunakan 6 kombinasi 1 dikalikan dengan 5 kombinasi 2 gitu, dikalikan dengan 3 kombinasi 3. Oke. Tidak dibagi karena ini kan tidak ada yang sama ya, tidak ada yang jumlah siswanya sama ya. Oke. Ini kita kalikan dengan ya, ini sama basically ya, karena 3 orang, maka ini kita kalikan dengan 2 faktorial. Ya. 3 kurang 1 difaktorialkan ya. Kita peroleh 6 kali 5 kombinasi 2 itu sama dengan 5 kali 4 dibagi 2 faktorial. Ya, kalikan dengan 1, kita kalikan dengan 2 faktorial. Ya, ini bisa dicoret ya. Jadi 6 kali 20 sama dengan 120. Oke. Yang terakhir adalah 222 ya. Berarti ada 6 kombinasi 2, sudah terpilih 2, tersisa 4 ya. Berarti 4 kombinasi 2 dikalikan dengan 2 kombinasi 2. Ya, ini kita bagi dengan 2 faktorial. Sorry. Kita bagi dengan 3 faktorial ya, karena ini yang sama 3 ya. Oke, 3 faktorial. Oke. Dikalikan dengan berapa ini? Kita bisa kalikan dengan 1 faktorial. Dari mana 1 faktorial? Dari 2 ya. 2 ini ya. Nanti 2 kurang 1. 2 kurang 1 difaktorial kan ya. 1 faktorial ya. Jadi tidak perlu ditulis pun tidak mengapa ya. Oke, jadi kita peroleh ya 6 kombinasi 2 itu sama dengan 6 kali 5 dibagi 2 faktorial ya. Dikalikan dengan 4 kombinasi 2 itu 4 kali 3 dibagi 2 faktorial. 2 kombinasi 2 adalah 1 dibagi dengan 3 faktorial sama dengan 6 ya. Oke. Jadi 6 kali 5 30 bagi 2 15. 15 kali ini juga 2 kali 3 6 per 6. Hasilnya adalah 15. Oke. Jadi jumlah semua adalah 90 ditambah 120 ditambah 15 sama dengan 225. Jadi ada 225 cara mendudukkan 6 siswa pada meja-meja tersebut ya. Oke. Yang berikut nomor 5 ya. Sebuah perusahaan memproduksi 4 macam rasa permen. Permen juga dalam bungkus. Setiap bungkus berisi 10 permen dengan setiap rasa permen ada dalam bungkus. Banyaknya macam variasi isi bungkusan permen adalah. Oke. Jadi kita misalkan A itu adalah jumlah permen. Jadi A itu adalah permen rasa 1 ya. Permen rasa 1. Terus B adalah permen rasa 2. C adalah permen rasa 3. Sedangkan D adalah permen rasa 4 ya. Dari soal ini kita bisa mengatakan bahwa A ditambah B ditambah C ditambah D itu ya lebih kecil sama dengan 10 ya. Seperti itu ya. Jumlahnya adalah maksimalnya adalah jumlahnya adalah 10 permen. Jadi ini satu bungkus ini ya, seperti itu, yang berisi 4 macam rasa permen. Oke. Dengan syarat adalah bahwa setiap bungkus berisi 10 permen dan setiap rasa permen ada dalam satu bungkus ya. Berarti A itu lebih syarat sama dengan 1, B lebih syarat sama dengan 1, C lebih syarat sama dengan 1, D lebih syarat sama dengan 1 ya. Oke. Seperti itu ya. Di mana masing-masing tidak boleh lebih daripada 7 ya. Seperti itu ya. Tidak boleh lebih daripada 7. Oke. Dengan demikian bagaimana variasi penjumlahan
10 permen yang merupakan 4 rasa dalam satu bungkus ya. Oke. Yang pertama adalah 1117 ya. Yang berikut adalah 1126 ya. 1135. Yang berikut adalah 1144 ya. Terus 1225. Terus 1333 ya. Ini jumlah semua 10 ya. Ini semuanya jumlahkan hasilnya adalah 10 ya. Oke, yang berikut adalah sini ya. 2224. Terus yang berikut adalah 2233. Yang berikut adalah 1234 ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan permutasi unsur yang sama ya. Oke. Berarti ini sama dengan ya, karena ada 4 ya, maka ini 4 faktorial kita bagi dengan yang sama adalah 3 ya, 1 2 3 ya. Satunya ada 3 kali berarti 3 faktorial. Ini sebanyak 4 ya. Oke. Sedangkan yang di bawah ini adalah 4 faktorial per yang sama ada 2 berarti 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 ya, 12. Ini juga sama ya, sama 12. Sedangkan yang ini adalah yang ini ya, 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Karena 1 2 kali 4 2 kali ya, sama dengan 4 kali 3 bagi 2 berarti 6 ya. Yang ini 12 ya, sama dengan di atas ini ya. Oke. Yang di bawah itu sama dengan 4 ya. Yang ini 4 faktorial per 3 faktorial jadi 4 juga. Sedangkan yang ini 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial berarti sebanyak 6. Sedangkan ini adalah 4 faktorial berarti sebanyak 24 ya. Oke. Sehingga tinggal kita jumlahkan ini ya. Tinggal dijumlahkan 12 itu ada sebanyak 3 kali berarti 36 ditambah 24 ya. Ini sudah ya. Tambah 24. Ini 10 tambah 10 tambah 4 ya. Berarti 24. Oke, ini hasilnya adalah 60, berarti hasilnya adalah 84. Jadi ada 84 variasi isi bungkusan permen tersebut. Oke. Nomor 6 atau nomor terakhir ya. Ada sebanyak 6 faktorial permutasi dari huruf-huruf OSN mat. Jika semua permutasi tersebut diurutkan secara abjad dari A ke Z, maka OSN mat pada urutan K. Oke. Jadi kalau diurutkan sesuai dengan abjadnya maka akan terurut seperti ini ya. A B C D F G H I J K L M N M ya. M N O P Q R S T O P Q R S T ya, seperti ini ya. Oke. Nah, karena dia ada 6 faktorial 720 ya. 6 faktorial sama dengan 720. Maka masing-masing unsur ini ya, yaitu A, M, N, O, S, T itu menyumbang sebanyak 120 ya. Ini 120 semua. Oke. Nah, karena OSN itu huruf pertamanya adalah O ya. Berarti ini sudah terlewati ya. Berarti sudah ada 360. Seperti itu. Nah, sekarang kita menyusunnya. Berarti O ya. O kita hitung dari A lagi. A ya, terus M ya, terus N, S dan T ya. Nah, masing-masing ini menyumbang sebanyak 24 ya. Sebanyak 24 ya. Nah, ini juga 24 ya, 24. Nah, setelah O adalah S, berarti ini kita sudah lewati 24 kali 3 itu sama dengan 72 ya. Jadi dia berada pada ini ya. Sehingga kita susun sekarang menjadi OS ya. OS habis ya, kita kembali menjadi A ya. A M N T ya. Nah, masing-masing ini menyumbang sebanyak berapa ya? 24 dibagi 4 6 ya. Oke, 6. Ini 6. Ini 6 juga ya. Nah, ini tidak usah dihitung karena dia ada pada ini ya. Berarti kita menjumlahkan ini ya 12 ya.
tambah 12. Oke. Sekarang sorry. Ya, betul ya. OSN-nya. Ya, ada di sini ya. Berarti sekarang sudah seperti ini dia. OS sekarang N ya. N setelah N kan OSN A M T. Ya. Nah, ini masing-masing 6, kita bagi 3, masing-masing menyumbang sebanyak 2. Ya. Nah, setelah OSN adalah M, berarti ini sudah termasuk hitungan, kita masukkan di sini. Ya. Ya. Sehingga sekarang kita menulisnya menjadi OSN, ya. OSN M, setelah M A T. Nah, ini masing-masing menyumbang sebanyak 1. Ya. Oke. Nah, setelah OSN 1 lagi ya. Berarti dia menjadi 1 di sini. Seperti itu ya. Ya. Tambah 1 ya. Jadi ini menjadi OSN mat 1 ya. Jadi ini jumlahkan 7, ini 14 ya. Berarti 447. Jadi OSN mat itu berada pada urutan ke 447 ya. Baik, demikian pembahasan 6 nomor soal ini. Semoga bermanfaat.